Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan tugas besar dari komputer 1 yaitu tentang jaringan WiFi dan API address-nya. Di sini anggota kelompoknya ada Antonius, Anung Diprastio, dan Bayhaki, Dava Fahrul, setelah Darusatrio Pramono. Untuk lokasi yang kami pilih itu ada di lokasi asrama B, kurang lebih luasnya 60 kali 40 meter. Mengenai perangkat keras jaringan, yaitu Mikrotik Router Board 750. Untuk merekodkan paket data dalam perancangan jaringan ini, kami menggunakan Mikrotik Router Board 750 dengan pertimbangan Mikrotik RB750 mempunyai keunggulan segi ekonomis dan kemampuan yang dimiliki oleh Mikrotik 750 ini juga tidak terlalu buruk. Kami menggunakan Mikrotik RB750 sebagai router untuk mengirim paket data dari Mo ADSL dengan menuju access point yang berada di ruang guru dan hub utama laboratorium. Kabel jaringan, kami menggunakan kabel LAN CAT5E ZIM-Link TCA 1 roll 305 meter yang kisaran harganya antara 365.000 sampai 590.000 rupiah. Dalam sebuah jaringan kita tidak pernah lepas dari kabel jaringan yang digunakan. Dalam perancangan jaringan ini kami menggunakan kabel UTP. Kami memilih kabel UTP Belden karena lebih tahan terhadap cuaca panas karena lapisan pembungkusnya lebih tebal dan lebih praktis meski harganya sedikit lebih mahal. Modem yang kami gunakan adalah modem TP-Link TLSG 108 dengan 8 port dan modem dalam jaringan sangat penting. Peranannya kami memilih modem TP-Link TD108 untuk kelas modem TP-Link ini merupakan modem standar. Modem ini juga yang disarankan oleh Telkom sebagai provider internet. Akses point-nya sendiri ini menggunakan teknologi wireless G dan juga kompatibel dengan teknologi sebelumnya sehingga dapat melayani peralatan lama dengan kecepatan sampai 54 Mbps per second. WAP 5 4G. Sangat baik untuk digunakan di jaringan nirkabel yang utamanya untuk keperluan akses internet. HP ini juga mempunyai 2 buah antena sehingga mempunyai 2 pancar sinyal yang sangat kuat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Taruna Muda Antonius Irwan Isnanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada Taruna Muda Anung Diprastio. Saya akan melanjutkan presentasi dari Taruna Muda Anung Diprastio. Di sini rincian anggaran total semuanya dari yang pertama WiFi access point, kita pakai jenis Belkin and Wireless Router, jumlahnya ada 3, harga persatuannya 345.000. Jadi harga seluruhnya 1.035.000. Yang berikutnya router, kita menggunakan Mikrotik RB750. Kita beli 1, harga persatuannya 882.000. Selanjutnya switch, kita gunakan jenis TP-Link switch SG108. Jumlah yang dibeli 1, harga persatuannya 355.000. Yang selanjutnya kabelan, kita menggunakan WiFi, jumlahnya 305 meter, harga persatuannya 590.000. Jadi total semuanya 2.862.000. Next. Yang selanjutnya menganalisis kecepatan jaringan akses point. Kecepatan akses point jaringan WiFi yang bekerja bolak-balik maka 300 Mbps per second dibagi 2 sama dengan 150 Mbps per second
dikurangi dengan faktor pengurang lokasi WiFi access point 150 megabit per second kali 80% sama dengan 120 milibit per second. Dia dikurangi dengan faktor pengurang chipset dari alat tersebut 120 milibit per second dikali 60% yang mendapat hasil 72 milibit per second. Dibagi dengan masing-masing user yang diinginkan adalah 10 megabit per second, maka 72 megabit per second per 10 megabit per second sama dengan 7 klien. Maka masing-masing WiFi access point dapat menampung maksimal 7 klien, dan untuk memenuhi klien yang ingin ditampung dan kecepatan WiFi tetap optimal diperlukan 4 WiFi AP access point yang perlu dipasang di dekat user. Oke, next. Dan ini gambar topologi jaringan Dina Asrama B yang akan kita pakai. Oke, lanjut. Konfigurasi IP address. Sini ada beberapa IP address dan beberapa subnet masnya. Dan alat-alatnya juga sudah tercantum di sini. Oke, yang berikutnya langkah-langkah pembuatan reset router dan access point. Harus dikembalikan atau reset seperti kondisi default terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menekan tombol reset di bagian belakang atau melalui menu konfigurasi apabila masih ingat konfigurasi login sebelumnya. Konfigurasi default dari MikroTik RB750 dan link sysnya WAP 54G adalah seperti berikut. MikroTik RB750 IP address-nya tidak ada, sedangkan link sys WAP 54G IP address-nya 192.168.1.245/24. Lalu berikutnya cara akses konfigurasi. Cara akses konfigurasi MikroTik RB750 adalah dengan menggunakan software Winbox seperti gambar di bawah ini. Setelah menjalankan Winbox, ketik alamat IP atau MAC address di isian paling atas atau klik tombol yang titik 3 ini untuk mendapatkan IP address jika ada dan MAC address. Kemudian masukkan username dan password atau tambah password untuk MikroTik yang baru saja di reset dan klik tombol connect. Sedangkan untuk masuk ke halaman konfigurasi link WAP 54C dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ubah IP komputer agar berada di jaringan yang sama. Router MikroTik RB750 dan akses point link WAP 54C emerald.com IP. Yang berikutnya, sambungkan kabel dari access point ke komputer. Lalu jalankan browser dan ketikkan alamat http://192.168.1.245. Lalu kemudian username tidak perlu diisi, isikan saja passwordnya yaitu admin. Jika access point masih dalam keadaan baru, baru di reset, setelah itu klik tombol login.
Yang selanjutnya, lakukan konfigurasi yang diperlukan. Lalu tutup browser dan kembalikan lagi IP komputer seperti semula. Biasanya dibuat otomatis IP komputernya. Lanjut. Cara ubah password default. Sebelum dilakukan konfigurasi atau setting lebih jauh, password default harus diubah dengan cara sebagai berikut. Mikrotik RB750, klik menu sistem password dan akan muncul dialog seperti ini. Jika router baru saja di reset, maka old password tidak perlu diisi. Isikan password yang baru di isian new password dan confirm password. Setelah itu klik tombol change. Disarankan untuk menutup aplikasi Winbox dan menjalankannya kembali dengan password yang baru. Yang kedua, Linksys WAP 54J. Untuk mengubah password Linksys WAP 45J dapat dilakukan melalui menu Administration Management. Isikan password yang baru di kedua isian yang tersedia. Setelah itu klik tombol Save Setting untuk menyimpan perubahan. Browser akan menuju ke halaman konfirmasi dan kemudian meminta login kembali dengan password yang baru. Lalu setting internet di router. Agar router dapat mengakses internet, maka konfigurasi IP address, gateway, dan DNS harus dilakukan. Nama interface yang tersambung ke internet bisa juga tidak wajib diubah untuk lebih memudahkan. Setting yang akan dimasukkan adalah nama interface 1.internet, IP address-nya 10.98.98.2/30, gateway 10.98.98.1, dan DNS 10.98.98.1. Detail langkah-langkah setting internet di router adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambungkan kabel internet ke port 1. Lalu yang kedua, ubah nama interface yang disambung ke internet. Lalu ubah nama interface menjadi 1.internet dan klik tombol OK. Kemudian yang ketiga, konfigurasi IP address, klik menu IP address, kemudian klik tombol plus untuk membuat IP baru. Isikan tadi 10.98.98.2/30 bagian address. Pastikan 1.internet terpilih di bagian interface. Setelah itu klik tombol OK. Yang keempat, konfigurasi gateway. Klik menu IP routers, kemudian klik tombol plus untuk menambahkan routing baru. Lalu pastikan DHT address terisi 0.0.0 atau 0 dan diisikan gateway dengan 10.98.98.1. Klik tombol OK untuk menerapkan konfigurasi. Sampai sini sebenarnya router sudah terkoneksi ke internet, tetapi hanya bisa berkomunikasi melalui IP address. Untuk dapat berkomunikasi menggunakan nama domain, maka setting DNS di router harus dilakukan. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Taruna Muda Baihaqi Fadilah Muhammad.
Mungkin bisa diteruskan oleh Taruna Muda dari Satria Pramono karena mungkin Bayaki masih terkendala sinyal. Baik, saya akan meneruskan untuk konfigurasi DNS. Cara untuk mengkonfigurasikan DNS, yang pertama kali klik IP DNS, isi server dengan IP memasukkan 10.98.98.1 dan aktifkan allow remote request agar router juga berfungsi sebagai DNS change bagi komputer user. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Setelah dilakukan setting internet, langkah selanjutnya adalah tes apakah router sudah benar-benar terhubung ke internet. Caranya dengan klik menu New Terminal dan jalankan perintah ping yahoo.com. Next. Selanjutnya, men-setting jaringan lokal di router. Setting ini dilakukan agar jaringan lokal yang menggunakan kabel tetap dapat mengakses internet seperti biasa tanpa memasukkan username dan password. Pada percobaan yang kami lakukan, kabel yang menuju ke jaringan lokal ditancapkan ke port 3. Interface di port 3 tersebut akan diisi dengan IP 192.168.98.1/24. Setting berikutnya adalah aktivasi NIT, Network Address Translation, agar permintaan untuk akses internet dari pengguna diteruskan ke interface yang terhubung ke internet. Dan setting terakhir adalah konfigurasi agar komputer di jaringan lokal dapat memperoleh setting jaringan secara otomatis. Jadi, router juga bekerja sebagai DHCP server. Detail setting jaringan lokal router sebagai berikut. Yang pertama, ubah nama interface. Klik menu interface, kemudian klik 2 kali di header 3, isi nama interface dengan 3 titik lokal, dan klik OK. Next. Langkah berikutnya, setting IP address. Klik menu IP address, kemudian klik tombol plus untuk menambahkan IP baru. Lalu kita masukkan isi address, masukkan IP address 192.168.98.1/24 dan pilih 3 titik lokal di bagian interface, kemudian klik tombol OK. Lalu selanjutnya setting NIT. Klik menu IP Farewell NIT, kemudian tekan tombol plus untuk menambahkan aturan NIT baru. Pilih scanner di bagian chain dan pilih 1 titik internet bagian di out interface. Next. Selanjutnya di take action, pilih masquerade dan klik OK. Next. Untuk men-setting DHCP server, pertama klik menu DHCP server dan kemudian klik DHCP setup. Untuk memulai setting DHCP selanjutnya tahap-tahap konfigurasinya sebagai berikut. 1. Pilih 3 lokal di bagian DHCP server. 2. DHCP address space diisi dengan 192.168.98.0/24. Lalu ketiga, gateway DHCP network diisi dengan 192.168.98.1. Lalu selanjutnya address to give out, rentang alamat yang akan diberikan komputer user diisi dengan 192.168.8.1 sampai dengan 168.98.154. Yang kelima, DNS server diisi dengan 192.168.98.1. Lalu list time diisi dengan D4 3D 00.00.00 yang artinya konfigurasi diberikan ke komputer user berlaku selama 3 hari. Yang ketujuh, setting DHCP selesai. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Taruna Muda Dava Fahrul Hasan. Untuk selanjutnya adalah tes jaringan lokal di komputer. Setelah salah satu komputer jaringan lokal disambungkan, maka komputer tersebut akan memperoleh konfigurasi IP address dari router di gambar berikut. Next. Gambar sebelah kiri di atas menunjukkan bahwa komputer user sudah bisa mengakses internet, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan konfigurasi DHCP yang didapat dari router sesuai dengan setting DHCP server sebelumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tes browsing menggunakan browser yang ada, contohnya dengan mengakses http://www.mrr.com. Kemudian selanjutnya adalah setting access point. Konfigurasi yang penting di sini adalah konfigurasi nama jaringan Wi-Fi atau SSID, sedangkan pengisian IP address access point diisi dengan 172.18.98.2/23 tidak wajib dilakukan. Detailnya adalah yang pertama setting SSID. Setelah login, klik menu wireless, kemudian basic wireless settings, isikan nama jaringan Wi-Fi dengan SSID yang baru, tekan tombol save settings untuk melanjutkan. Next. Yang kedua adalah setting IP address access point. Access point akan diberi konfigurasi IP address sebagai berikut. Untuk IP address diisi 172.168.98.2, untuk subnet mask 255.255.254.0, kemudian gateway-nya adalah 172.168.98.1. Kemudian aktifkan tab setup, network setup, ubah konfigurasi tab menjadi static IP, kemudian isikan 172.168.98.2 di bagian IP address. Lalu isi subnet mask dengan 255.255.254.0 dan default gateway diisi dengan 178 sesuai yang di atas tadi. Kemudian klik tombol save settings untuk melanjutkan. Setelah ini access point tidak dapat diakses karena perbedaan IP address. Next. Spot. Pada konfigurasi hotspot ini, router akan ditambahkan 1/23 di Ether 5, dilakukan konfigurasi hotspot dan penambahan user hotspot. Urutan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah nama interface dengan cara klik menu interface, kemudian klik 2 kali pada Ether 5 dan ubah nama menjadi 5 hotspot. Klik OK untuk melanjutkan. Kemudian yang kedua adalah set IP address. Klik menu IP address, kemudian tekan tombol plus untuk menambah IP address baru. Isi address dengan 1.2.168.1/23 dan pilih 5 titik hotspot di bagian interface. Klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Taruna Muda Baihaqi. Baik, yang ketiga adalah konfigurasi hotspot. Klik menu IP hotspot, kemudian klik tombol hotspot setup. Selanjutnya detail langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pada pilihan hotspot interface pilih 5.hotspot. Kemudian alamat jaringan otomatis terisi di sini. Terdapat juga rentang IP yang akan diberikan ke user bisa diubah atau biarkan saja seperti yang sudah disediakan. Selanjutnya, pada pilihan sertifikat pilih none. Lanjut, isi SMTP server dengan IP server SMTP atau biarkan saja 0.0.0.0. Lanjut, isian DNS server bisa diubah atau ikuti saja sesuai yang sudah terdeteksi. Kemudian akan muncul DNS name boleh dikosongkan. Selanjutnya, pengisian password untuk user. Nah, setting hotspot selesai. Next. Yang terakhir,
ialah penambahan username password untuk login hotspot. Masih pada Windows Hotspot, klik tab user kemudian klik tombol plus untuk membuat user baru. Isi name dengan username yang dikehendaki dan isi password untuk user, klik tombol OK untuk melanjutkan. Next. Nah, sekarang adalah materi tentang tes hotspot. Pada pengetesan hotspot ini, pertama kali yang dilakukan adalah deteksi jaringan hotspot yang sudah dibuat. Kemudian, klik tombol connect untuk menghubungkan komputer dengan SSID Pitristimitra 3DD. Ini adalah contoh dari nama hotspot yang akan dites. Kemudian setelah terhubung maka dicoba browsing ke emerald.com. Nah, nyatanya router tersebut akan mengalihkan ke login hotspot. Next. Nah, setelah terhubung maka coba browsing ke emerald.com, yang tadinya akan masuk ke login hotspot seperti gambar tersebut. Next. Masukkan username dan password yang sudah dibuat dan klik tombol OK. Biasanya website ini akan muncul pop-up mengenai status koneksi dari user yang bersangkutan, tetapi nantinya akan tergantung dari browser yang digunakan. Next. Nah, informasi mengenai IP address dapat dilihat dengan jumlah byte upload dan download, dan nama koneksi dapat dilihat dengan mengakses IP router di browser. Di sini juga bisa melakukan log off untuk mengakhiri sesi hotspot. Next. Sekian dari kelompok 1 tentang jaringan, topologi jaringan di asrama B dan bagaimana cara mengkonfigurasi MikroTik RP750. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.